Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dengan chart astrologinya dan jelas sekali pada pukul 12 siang hari ini, bulan conjunction dengan North Node yang artinya dia oposisi dengan uh, South Node. Jadi conjunction dengan South Node dan oposisi dengan North Node. Kalau saya salah ngomong saya juga nggak terlalu ingat. Dan kita lihat matahari juga masih oposisi dengan Uranus. Hal lain yang kita perlu lihat adalah Venus masuk ke Capricorn. Begitu juga Merkurius masuk ke Scorpio. Sebentar lagi Merkurius akan ketemu dengan Mars. Oke. What does that mean? Kalau kita lihat sendiri, bulan yang ada di Sagittarius membuat kita berpikir tentang hal yang lebih tinggi. Standar Sagittarius ya, kita udah sering bicara tentang apa kekhususan, apa energinya Sagittarius. Dan ketika bulan ada di Sagittarius, kita mencerap energinya. Kita melihat sesuatu lebih jauh daripada itu, lebih spiritual, lebih filosofis, lebih mencoba memahami lebih dalam lagi. Dan karena dia ketemu dengan South Node, maka kita seperti sedang menarik garis pelajaran dari apa yang sudah kita alami. Dan barangkali juga karena kemarin juga bulan baru, kita new me-nya semakin kerasa gitu ya. Dan lingkungan kita juga sudah mulai berubah sekarang. Maka kemudian kita mulai berpikir tentang kehidupan kita. Buat beberapa yang mengambil energi ini secara optimal, mencoba untuk mencari manfaat semaksimal mungkin adalah belajar tentang makna kehidupan, tentang bagaimana kita lahir. Jadi ada siklus lahir sebagai orang yang nggak ngerti apa-apa, dimasukkan dalam keluarga dengan nilai dan norma-norma tertentu, dan kita sudah berkembang jauh lebih dewasa, lebih arif, dan kita melihat tokoh ibu dan ayah yang tadinya adalah dunianya kita. Sekarang dunia itu tidak hanya terbatas dari ibu dan ayah kita, tidak seperti ketika kita baru lahir. Tapi kita baru lahir lagi di dunia yang lain, dan mungkin kita mencari tokoh seperti ayah ibu kita ketika kita baru lahir sebagai orok ya. Ada yang menjadi ibu dan ayah kita di dunia baru ini, yang kita sebut dengan kehidupan. This is my life, this is my world. Terlihat. Dan itu barangkali juga kita bisa pahami kalau kita mengerti bahwa perjalanan yang berliku itu sudah membawa kita pada titik di sini. Ya begitu, jadi ada kedalaman di dalam berpikir, penghayatan tentang kehidupan. Itu yang kita rasakan karena bulan bertemu dengan South Node di Sagittarius. Itu penjelasannya kenapa saya bicara seperti itu. Dan dengan energi baru Merkurius di Scorpio dan Venus di Capricorn adalah pada saat kita mencoba memahami lebih dalam lagi. Merkurius di Scorpio dia seperti peneliti. Dan dengan logika kita seperti orang yang punya energi Sagittarius, kita seperti mampu bercerita, kehidupan ini ternyata membuat saya merasa menjadi seperti ini, something like that. Dan karena saya punya pembelajaran yang begitu tinggi, maka saya tahu bahwa saya mendapatkan tugas. Ya, Venus yang ada di Capricorn. Saya punya tugas terindah untuk mengatur sesuatu, untuk menjadikannya kebaikan di muka bumi ini, something like that. Karena Capricorn itu nggak pernah yang diatur, nggak pernah kecil-kecil, nggak. Dia sesuatu yang besar, satu tinggi, satu yang mengatur banyak orang, dan itu adalah nilai saya sekarang. Venus ada di Capricorn. Saya akan merasa berharga, saya merasa sudah ditunjuk, dilahirkan kembali sekarang menjadi orang yang mampu membantu dunia, tanda petik, untuk membuat kebaikan di bidang ini.
itu yang muncul. Dan suasana perubahan itu sangat dirasakan selama matahari masih oposisi dengan Uranus. Dan kalau kita lihat di sini, Mars di Scorpio yang square dengan Saturnus itu menunjukkan bahwa apapun challenge, tantangan di depan saya yang tidak mudah, saya akan dengan berani menghadapinya. Karena saya mendapatkan penugasan itu. Saya yakin saya punya satu koneksi dengan pencipta saya, bahwa saya memang ditakdirkan untuk menyelamatkan, tanda petik, satu hal. Ya, keren banget ya. Keren banget kalau memang mau diambil energinya. Dan tidak semua orang punya tanggung jawab sebesar itu. Tergantung dari usianya, pengalamannya, dan lain sebagainya. Dan memang apakah itu tugas yang diemban ke dia. Ya, jadi jauh lebih kompleks daripada itu, tetapi itu yang bisa saya baca. Let love transform. Saya melihatnya adalah transformasi dari cinta kepada orang lain, cinta pada kenikmatan hidup, kemudian berubah menjadi cinta ke diri sendiri, dan cinta diri sendiri itu kemudian berubah lagi, bertransformasi lagi menjadi cinta pada kemanusiaan, cinta pada semesta. Saya sih melihatnya begitu. Perubahan yang tidak pernah berhenti, bahwa kita sedang dibimbing untuk kembali ke rumah, tanda petik, home. Iya, dan gambar bangau itu kan menunjukkan perkembangan, tidak pernah berhenti, dan kita baru lahir, bahkan mungkin belum lahir tapi sudah ada janinnya, ya. Jadi rumahnya udah disiapkan, tetapi telurnya belum keluar. Somehow kita merasa tidak nyaman karena perubahan ini membuat saya harus banyak melakukan penyesuaian, which is nggak mudah, tapi tetap selalu kembali pada cinta, dan cinta letaknya di sana dari kemarin juga sudah demikian. Kalau dari kartu lain yang muncul, pertama adalah Peridot, sama ya nomor 14 kan sih, ini juga 14 tuh 5, perubahan. Peridot adalah emotional cleansing. Kita membebaskan diri dari pikiran yang penuh dengan kedengkian atau penuh dengan teror. Ya, ini adalah untuk mempurifikasi diri kita, emosi kita. Jadi kalau di sini penggambarannya adalah let go. Apapun emosi itu, seberapapun dulu begitu indah, tapi kalau sudah berubah ya berubah. Masuk ke dalam leadership, kita punya kekuatan itu mengarahkan diri kita, dan kita lihat ada hati di dadanya, dan kekuatan singa ini kan the strength ya, strength. Kemudian 7 heavenly virtue. Ini adalah kartu yang sangat indah ya. Ini adalah semua kebaikan ya. Saya tidak tahu ini datangnya dari mana. Mungkin ada di salah satu kitab or whatever gitu ya. Tapi ini adalah hal yang memang universal gitu ya. Apa sih 7 hal yang memang harus kita lakukan sebagai manusia? Keyakinan, faith, hope, ya, harapan bahwa semua yang baik akan kembali. Charity, kita nggak terbatas cinta dan pemberian kita pada keindahan. Fortitude, never giving up, nggak pernah mengenal menyerah. Justice, ya, keadilan. Patience, sabar. Temperance, practicing self-control and moderation. Ini semua hal yang indah, dan ini muncul seperti kita diajarkan kembali. Ini cinta yang baru, arahnya ke sini ya. Kalau dari tarotnya yang terakhir, iya, dan ini kan juga new beginning ya, Ace of Cups. Ya, dengan emosi baru. Anyway, apa yang terjadi ceritanya denial, dan kebanyakan orang mungkin memang tidak merasa ini hal baru, masih stuck dengan cara berpikir yang lama karena punya bayangan, fantasi, ilusi bahwa seharusnya begini, begitu, tidak menerima kenyataan. Advice-nya adalah kita fokus pada cinta yang baru dan membangunkan intuisi baru kita, membiarkan emosi kita flowing, tidak menahan di masa lalu, dan outcome-nya adalah memang agak sukar untuk
berubah, jadi stuck, jadi kayak numb gitu ya, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita tahu ini energinya apa, tapi tidak banyak orang yang mengambil energi ini sebagai satu kesempatan. Intinya sebenarnya bahasannya seperti itu. Jadi masih stuck aja ngomongin yang lalu, gantung. Let your light shine, it is far brighter and more powerful than you can imagine. Jadi ketakutan kita membuat kita tidak berani untuk bersinar. Dan ini kayak mengingatkan kita bahwa kalau kita membiarkan diri kita bersinar, itu ternyata lebih terang dan lebih dikdaya daripada apa yang kita pernah bayangkan tentang diri kita. Jadi kita takut ini itu karena kita merasa kurang ini, kurang itu. Padahal kita punya cahaya yang begitu besar, kekuatan yang begitu besar di dalam hati. Informasinya seperti ini. Oke, wanita yang dirasa di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.